Jadi kalau bicara tentang dunia orang mati itu banyak berbagai doktrin ya. Nah, untuk doktrin GSCA, jadi pada waktu manusia mati, rohnya itu bagi orang percaya masuk ke dalam yang namanya Firdaus. Tetapi orang yang tidak percaya itu masuk ke Hades, yaitu alam maut. Nah, yang dimaksud orang percaya adalah orang yang sudah menerima Yesus Kristus dalam kehidupannya. Menurut doktrin GSCA, roh orang percaya masuk ke Firdaus dan roh orang yang tidak percaya masuk ke Hades setelah mati. Sedangkan menurut materi yang dipelajari, masa antara ini adalah bagian dari rencana kerajaan Allah, di mana Roh Kudus menyertai orang percaya untuk hidup dalam terang hingga penghakiman akhir saat Yesus datang kembali. Hal ini menunjukkan bahwa masa antara bukan waktu kosong, melainkan bagian dari proses penggenapan kerajaan Allah, di mana Roh Kudus bekerja dalam hidup orang percaya hingga kedatangan Kristus kembali. Ini keliru ya, bukan masa tribulasi. Tribulasi itu adalah masa-masa pengangkatan Yesus Kristus ke surga. Nah, kalau dalam masa sengsara, itu sekarang sudah terjadi. Di dalam Matius 24, ayat 3 sampai ke 13, itu semua sudah tergenapi. Penderitaan-penderitaan, tanda-tanda alam, itu semua tergenapi. Hanya satu yang sedang dalam proses pengenapan adalah sampai Injil kebenaran diberitakan ke seluruh dunia. Namun sekarang ini gereja-gereja, lembaga-lembaga misi, maupun penginjil-penginjil pribadi terus memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan supaya orang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, bagi mereka yang percaya mereka diselamatkan, bagi yang tidak ya tentunya tidak menerima keselamatan yang sudah disiapkan oleh Yesus Kristus. Nah, dalam hal ini untuk kesengsaraan atau penderitaan ya memang sudah terjadi. Hanya penderitaan atau kesengsaraan itu berbagai macam bentuknya. Tetapi kalau kita lihat dengan teliti itu di dalam Matius 24 ayat 3 sampai ke 13. Bagi GSCA ini adalah kita diangkat dulu baru masuk masa kesengsaraan. Sehingga kita tidak mengalami masa-masa kesengsaraan. Itu doktrin dari kami GSCA. Masa tribulasi bukanlah sesuatu yang sepenuhnya akan datang, tetapi sedang berlangsung dalam berbagai bentuk penderitaan dan juga kesengsaraan yang dialami dunia saat ini. Penggenapan firman Tuhan masih terus terjadi, terutama melalui penyebaran Injil ke seluruh dunia yang sedang dilakukan oleh seluruh gereja yang ada di dunia saat ini. Bagi orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat, ada yang namanya janji keselamatan. Sedangkan bagi yang tidak percaya, tidak akan diselamatkan. Dalam pandangan Gereja Sidang Jemaat Allah, pengangkatan akan terjadi terlebih dahulu sebelum masa kesengsaraan terjadi. Dan ini yang menjadi satu-satunya pengharapan bagi setiap orang yang percaya. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Satu, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kematian bukanlah akhir segala-galanya. Di dalam Alkitab kita jelas mengerti kematian itu bukan akhir. Ya, pengkhotbah mengatakan ketika manusia mati, tubuh ya kembali kepada debu, tetapi roh itu kembali kepada penciptanya. Jadi jelas kematian bukanlah ending segala sesuatu. Selain itu, Alkitab juga mengajarkan kepada kita bahwa ketika Kristus datang kedua kali, maka kita semua akan dibangkitkan dari kematian. Ya, kita semua akan dibangkitkan dari kematian. Nah, sekarang pertanyaannya adalah di mana manusia antara kematian dengan sebelum kedatangan Kristus atau sebelum kebangkitan tubuh. Nah, maka di dalam teologi, bapak-bapak gereja coba merumuskan akan satu doktrin, yaitu masa antara atau intermediate stage. Jadi ada yang disebut intermediate stage, yaitu masa antara, yang mengacu kepada satu tempat di mana manusia setelah kematian dan sembari menantikan kebangkitan tubuh, ya, dalam kedatangan Kristus yang kedua kali. Hanya saja dalam hal ini harus dipahami adalah di dalam intermediate state ini manusia tetap berada di dalam dua keadaan yang berbeda, yaitu manusia yang percaya kepada Tuhan akan ada di dalam berkat Tuhan bersama dengan Tuhan. Manusia yang tidak percaya kepada Tuhan tidak bersama dengan Allah dan ada di dalam penderitaan atau kondisi yang tidak diberkati. Ya, itu yang pertama. Jadi intermediate stage di sini harus dimengerti bahwa ketika manusia mati, manusia akan punya dua keadaan, yaitu keadaan yang diberkati dan keadaan yang tidak diberkati, bersama dengan Tuhan atau tidak bersama dengan Tuhan. Nah, saya percaya bahwa intermediate stage ini tidak berbeda dengan surga dan neraka itu sendiri. Ya, jadi intermediate stage ini tidak berbeda dengan surga dan neraka itu sendiri. Ini sebetulnya hal yang sama.
Ini kalau kita mengacu kepada apa yang Tuhan Yesus katakan kepada penjahat di samping dia, ya. Tuhan Yesus berkata bahwa hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itu artinya apa? Bahwa setelah kematian penjahat tersebut, dia langsung bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itu artinya apa? Yaitu artinya di surga, ya. Jadi keadaan intermediate state di sini bagi saya tidak berbeda dengan surga atau neraka itu sendiri. Yang membedakannya hanyalah bahwa belum adanya kebangkitan tubuh membuat kemudian keselamatan atau surga itu belum mencapai kepada puncaknya, begitu. Demikian juga penderitaan yang dialami oleh mereka yang tidak percaya itu identik dengan neraka itu sendiri, hanya saja belum mencapai pengenapannya ketika tubuh kebangkitan itu diberikan. Jadi ya ada doktrin tentang intermediate state yang diajarkan mengacu kepada keadaan manusia antara kematian dan sebelum kebangkitan tubuh. Tetapi intermediate stage itu sendiri bagi saya tidak berbeda dengan surga atau neraka itu sendiri. Karena ketika mereka menerima tubuh kebangkitan nantinya, mereka akan tetap di dalam posisi yang sama. Mereka yang dalam keadaan diberkati akan tetap diberkati setelah menerima tubuh kebangkitan. Mereka yang terkutuk dan mengalami penderitaan akan tetap juga mengalami kutuk dan penderitaan setelah mendapatkan tubuh kebangkitan itu sendiri. Menurut kami, jawaban narasumber kami, Pak Heri Yulianto, memiliki jawaban yang sangat sesuai dengan materi sesi 11 masa antara pada mata kuliah WDK 3 ini. Pada WDK 3 diajarkan bahwa roh manusia setelah kematian akan tetap hidup dan ada dalam keadaan sadar sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Hal ini sejalan dengan pernyataan narasumber kami bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan pintu masuk menuju kehidupan yang kekal. Materi masa antara ini juga menjelaskan bahwa orang yang percaya kepada Kristus akan tetap bersama-sama dengan Kristus dalam kekekalan, sedangkan orang yang tidak percaya akan ada dalam penghukuman. Hal ini sejalan dengan pandangan narasumber kami bahwa masa antara ini serupa dengan sorga dan neraka, tetapi belum mencapai puncaknya karena tidak melibatkan tubuh kebangkitan. Narasumber kami juga menekankan bahwa yang diberkati akan tetap diberkati dan yang terkutuk akan tetap terkutuk. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada lagi perubahan nasib setelah kematian, dan ini sesuai dengan ajaran tentang masa antara dan apa yang terjadi setelahnya. Pertama yang saya bisa sampaikan adalah saya percaya bahwa masa sengsara atau tribulation itu menjadi tanda sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Alkitab berkali-kali menjelaskan kepada kita bahwa sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali akan ada penderitaan, akan ada masa-masa sengsara atau tribulation. Itu yang pertama kita harus tegas terlebih dahulu bahwa ya ada tanda-tanda menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali dan salah satu tandanya adalah masa sengsara atau tribulation. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan waktu atau masanya. Dalam hal ini saya menolak pandangan dispensasionalisme, premilenialisme yang menyatakan bahwa masa sengsara itu persis diperhitungkan 7 tahun, ya 7 tahun, baik 7 tahun sebelum pengangkatan maupun 7 tahun setelah pengangkatan masa sengsara. Nah, saya kira waktu 7 tahun itu dalam kitab Wahyu jangan dimengerti secara harafiah, ya. Jadi saya tidak sepakat adanya secara harafiah 7 tahun masa sengsara. Jadi ingat baik-baik ya, saya percaya ada masa sengsara sebelum sebagai tanda kedatangan Kristus, tapi saya tidak sependapat dengan pandangan bahwa seolah-olah benar-benar ada 7 tahun harafiah masa sengsara itu. Kenapa? Karena kita harus membaca angka di dalam kitab Wahyu tidak secara harafiah. Ya, angka di dalam kitab Wahyu adalah makna simbolik, bukan harafiah. Misalnya kerajaan 1000 tahun itu tidak harafiah 1000 tahun. Atau ketika kita membaca 7 cawan itu tidak berarti harafiah 7 cawan, ya kan? 7 bintang dan lain sebagainya ya. Jadi angka 7 tahun di sini tidak boleh dimengerti secara harafiah. Yang dimaksud 7 tahun di sini adalah kegenapan waktu, sejangka waktu yang benar, yang lengkap, ya. Nah, maka saya berpendapat bahwa tribulation itu sebetulnya sudah dialami oleh gereja sebagai tanda menjelang kedatangan Kristus yang kedua. Mulainya kapan? Mulainya sejak justru kedatangan Kristus yang pertama sampai kedatangan Kristus yang kedua. Sejak awal berdirinya gereja, kita sudah mengalami yang namanya masa tribulation itu.
Ya kan, penganiayaan itu sudah dimulai sejak awal berdirinya gereja. Banyak yang martir, banyak yang Stefanus bahkan martir yang pertama, penganiayaan oleh gereja. Dan apakah sampai hari ini kita tidak mendapati penganiayaan gereja? Baru-baru ini kita dapati itu peristiwa di Cimahi, ya kan, peristiwa retreat yang kemudian dibubarkan dan kemudian menjadi trauma tersendiri. Jadi masa tribulation di sini jangan dimengerti hanya sebatas 7 tahun, tetapi bahkan sejangka waktu yang genap yang sudah dialami oleh gereja, mulai dari kedatangan Kristus yang pertama sampai kedatangan Kristus yang kedua, gitu. Jadi sampai kapan? Ya tunggu kegenapan waktunya yang Tuhan sediakan sebelum kedatangan Kristus yang kedua. Yang diminta dari kita, yang kita diminta untuk bisa melewati itu semua bukan hanya waktunya, tapi kita terus menanti-nantikan kedatangan Kristus dan siap sedia kapanpun itu waktunya. Menurut materi pembelajaran, jawaban yang diberikan interviewer sudah sesuai dengan materi WDK, khususnya sejalan dengan pandangan amilenialisme, di mana tribulasi memang bukan 7 tahun literal, melainkan masa sengsara yang sudah terjadi sejak Kristus datang pertama kali hingga kedatangannya kembali. Wahyu harus dibaca simbolik, bukan sekedar numerik atau harafiah. Pandangan ini menegaskan bahwa gereja harus selalu siap, tekun, dan setia memberitakan Injil di tengah penderitaan, karena kerajaan Allah sudah hadir namun belum sepenuhnya digenapi. Sebagai mahasiswa, saya sadar bahwa saya sering lebih fokus pada tugas dan kesenangan dan lupa bahwa hidup ini adalah persiapan menuju kekekalan. Lewat wawancara ini, saya diingatkan kembali bahwa iman saya diuji setiap hari lewat banyak hal. Karena itu, saya mau berkomitmen untuk memperkuat hubungan dengan Tuhan dengan lebih rajin berdoa dan lebih selektif dalam pergaulan serta aktivitas yang saya ikuti. Sebagai seorang mahasiswa, saya menyadari bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Kematian bukanlah sebuah akhir, melainkan awal dari keadaan kekal yang akan ditentukan berdasarkan iman kita kepada Kristus. Masa antara menunjukkan bahwa roh manusia sudah mengalami pemisahan antara yang percaya dan juga yang tidak percaya, meskipun belum dalam bentuk akhir. Mengenai tribulasi, saya melihat bahwa penderitaan sudah menjadi bagian dari hidup orang percaya sejak gereja mula-mula. Masa ini bukan soal hitungan waktu, tetapi soal kesiapan hati manusia. Dan saya juga belajar bahwa yang terpenting adalah hidup setia dan siap menyambut kedatangan Kristus kapanpun waktu itu tiba. Saya mempelajari materi dan wawancara ini sebagai bentuk peringatan kepada saya untuk tetap menjaga hidup dalam penuh kepercayaan dan iman kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Alkitab mencatat bahwa Ia akan datang kembali, dan oleh karena itu kita dituntut untuk tekun dan setia di dalam masa-masa sengsara yang merupakan masa perlawanan terhadap Allah. Sebab pada akhirnya setiap perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Sang Hakim yang agung, dan bagi orang yang percaya telah disediakan jaminan kekekalan oleh-Nya. Hasil wawancara ini menemukan saya bahwa kematian bukan akhir, melainkan awal penantian menuju penggenapan janji Allah. Pandangan tentang intermediate space maupun Firdaus dan Hades sama-sama menekankan bahwa roh orang percaya akan bersama Tuhan, sedangkan yang tidak percaya akan terpisah dalam penderitaan. Kesadaran ini membuat saya diingatkan untuk lebih serius menjaga iman dan hidup benar di hadapan Tuhan, karena hidup di dunia hanya sementara. Selain itu, penjelasan tentang masa tribulasi membuka mata saya bahwa penderitaan umat Tuhan memang sudah terjadi sejak gereja mula-mula. Ini berarti kesulitan hidup bukan alasan untuk menyerah, melainkan panggilan untuk tetap setia dan berjaga-jaga, karena kedatangan Kristus bisa terjadi kapan saja. Saya juga diingatkan bahwa tugas orang percaya bukan hanya menunggu, tetapi aktif memberitakan Injil supaya semakin banyak orang diselamatkan. Semua ini mendorong saya untuk hidup lebih siap, menjaga kekudusan, melayani dengan sungguh. Melalui materi dan hasil wawancara menyadarkan saya untuk hidup benar sejak sekarang. Karena setelah kematian tidak ada lagi kesempatan untuk berubah. Sebagai mahasiswa, saya ingin memakai hidup saya untuk mengenal Tuhan lebih dalam, mengikuti tuntunannya, dan siap menyambut langit dan bumi yang baru.